Halo guys, perkenalkan nama saya Angel Olivia Simandolang. Saya jurusan Pendidikan Agama Kristen. Saya grup F semester 4. Saya kuliah di IAKN Tarutung. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas saya, tugas perencanaan yang diajarkan oleh Bapak Adrianus Nababan. Oke guys, saya akan menjelaskan pemahaman saya terhadap perencanaan pembelajaran ini. Jadi saya dapat memahami pengertian perencanaan pembelajaran, yaitu suatu kerangka dari suatu rencana kegiatan pembelajaran yang disusun secara sistematis, efektif, dan efisien. Yang dikatakan efektif berarti menekankan kepada proses pembelajaran tersebut, sedangkan efisien yang berarti menekankan pada waktu dari proses pembelajaran tersebut. Itu semua dilakukan untuk mencapai tujuan hasil pembelajaran. Baiklah guys, saya akan menjelaskan benefit yang saya dapat dalam perencanaan pembelajaran ini. Benefit yang artinya adalah keuntungan. Jadi keuntungan yang saya dapat dalam pembelajaran ini yaitu saya jadi mengetahui perencanaan itu seperti apa. Bahwasannya kalau saya nanti jadi calon guru, saya harus merencanakan suatu kegiatan siswa. Saya harus merencanakan pelaksanaan pembelajarannya bagaimana. Harus melaksanakannya secara sistematis, efektif maupun efisien. Nah, dalam perencanaan pembelajaran ini sangat menekankan bahwasannya para mahasiswa itu harus mengetahui RPP, yang artinya rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke guys, selanjutnya saya akan membahas tentang komponen-komponen RPP, yaitu yang pertama standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, dikatakan kompetensi berarti menekankan kepada kemampuan, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk bersikap, dan kemampuan untuk berketerampilan. Nah, selanjutnya ada kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti ini diarahkan oleh pusat. Nah, pusat yang mengatur kurikulumnya, tetapi prosesnya yang berbeda. Dalam kompetensi inti ini ada dibagi menjadi 4, yaitu kompetensi inti untuk sikap spiritual, yang kedua kompetensi inti untuk sikap sosial, yang ketiga kompetensi untuk bersikap pengetahuan, dan yang terakhir yaitu kompetensi inti untuk keterampilan. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Tujuan kompetensi dasar ini yaitu untuk mewujudkan tujuan dari kompetensi inti. Nah, yang keempat yaitu indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Tujuan IPK ini yaitu satu, supaya mampu mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, supaya mampu mendesain pembelajaran. Yang ketiga, supaya mampu mengembangkan bahan ajar. Yang keempat, supaya mampu untuk merancang dan melaksanakan penilaian hasil pembelajaran. Yang kelima, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan komponen utama yang harus dicapai sebelum komponen pembelajaran yang lainnya. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu alat belajar. Alat belajar ini digunakan sebagai dukungan atau alat perantara untuk mengirimkan pesan dan informasi. Nah, di dalam alat pembelajaran ini diperlukan media. Media ini seperti apa? Kalau kita lagi belajar, pastinya kita memerlukan buku. Buku itu adalah sebagai sumber, sebagai alat belajar kita untuk mencatat apa yang dijelaskan oleh guru. Dan yang ketujuh yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini harus mempunyai tujuan, yaitu tujuan yang pertama, satu, teksnya harus menarik. Yang kedua, adanya kegiatan yang menyenangkan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, adanya tawaran untuk bertanya jawab antara siswa dan guru. Dan yang keempat yaitu materi itu harus dikuasai oleh guru maupun siswa. Oke, yang selanjutnya yang kedelapan yaitu strategi pembelajaran. Dikatakan strategi berarti suatu rencana. Nah, yang ditekankan dalam suatu strategi ini yaitu cara-cara yang digunakan untuk mengajar seperti apa.
metode yang digunakan untuk pembelajaran itu seperti apa. Nah, selanjutnya yang kesembilan yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini harus ada interaksi antara siswa dan guru. Di dalam interaksi itu harus ada timbal balik antara komunikasi siswa dan komunikasi antara guru. Dan yang ke-10 yaitu sumber belajar. Nah, sumber belajar ini berupa data. Data itu yang digunakan siswa untuk belajar, untuk mengetahui bagaimana kompetensi dia tersebut. Oke, yang ke-9 yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini mengandung serangkaian kegiatan antara guru dan siswa. Di dalam kegiatan tersebut harus ada interaksi. Interaksi yang artinya hubungan timbal balik antara siswa dan guru. Nah, yang ke-10 yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah berupa data. Data ini yang digunakan para peserta didik untuk mengembangkan kompetensinya dan juga untuk mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke guys, yang terakhir yaitu penilaian pembelajaran. Nah, jika dikatakan suatu penilaian, berarti ini adalah merupakan proses terakhir dari pembelajaran. Di dalam penilaian ini terdapat penilaian tentang siswa, bagaimana kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, setelah adanya penilaian, harus ada namanya evaluasi. Oke, dikatakan evaluasi yang artinya adalah proses memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran siswa tersebut. Oke guys, selanjutnya saya akan membahas tentang pengembangan materi pembelajaran. Nah, di dalam pengembangan materi pembelajaran ini terdapat isi rumusan kompetensi dasar. Nah, ini yang harus dikembangkan oleh para peserta didik supaya dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, jika sudah mencapai tujuan kemampuan dasar tersebut, maka terdapat perubahan. Perubahan tersebut seperti perubahan perilaku dari hasil pembelajaran itu sendiri. Baiklah teman-teman, saya akan membahas tentang indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, saya tadi sudah menjelaskan ini dalam komponen-komponen RPP, tapi saya akan menjelaskannya kembali, yaitu tujuan dari IPK ini adalah untuk mengembangkan materi pembelajaran. Dan juga yang kedua yaitu mendesain kegiatan pembelajaran itu. Yang ketiga yaitu mengembangkan bahan ajarnya. Dan yang keempat yaitu untuk merancang dan melaksanakan penilaian dalam suatu proses pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dari kompetensi inti nomor 3 yaitu tentang pengetahuan, dan dari kompetensi inti nomor 4 yaitu tentang keterampilan. Jadi di tujuan pembelajaran ini sangat menekankan terhadap pengetahuan dan keterampilan. Oke, sekian video yang bisa saya sampaikan guys. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita dan juga menambah wawasan ilmu kita terhadap perencanaan pembelajaran. Oke guys, shalom.